Baik, sekali lagi saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersekutu kembali kepada Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan menolong kami, membuka hati dan pikiran kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Berikan kami hati yang lembut untuk diubahkan oleh firman-Mu ya Tuhan, dan berikan kami tekad yang baik untuk boleh kami taat kepada firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini dari Yesaya pasal 8 ayat 23 dan Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 5. Yesaya pasal 8 ayat 23 dan Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6 ya, sampai 6. Nah, teks ini berjalannya khotbah, teks ini saya akan bacakan kepada kita ayat demi ayat. Mari kita memperhatikannya dalam Alkitab kita masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian Yesaya pasal 8 ayat 23 dan 9 ayat 1 sampai 6 ini merupakan nubuat tentang kelahiran Kristus Yesus yang ditulis oleh Yesaya. Kira-kira 700 tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu ini kita akan melihat dalam konteks seperti apa, kondisi seperti apa bangsa Israel menerima nubuat ini, yaitu nubuat tentang kelahiran Kristus Yesus. Di ayat 1 atau di ayat 23 pasal yang ke-8, di situ dikatakan, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksud dengan kesuraman di sini? Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman. Kita lihat di ayat ini dikatakan di ayat sebelumnya, yaitu pasal 8 ayat 22 dikatakan, dan akan melihat ke bumi dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Nah, ini adalah suatu peringatan kepada Israel yang pada waktu itu karena telah meninggalkan Tuhan, meninggalkan firman-Nya dan tidak lagi taat kepada Tuhan. Sehingga melalui Nabi Yesaya dinubuatkan bahwa akan ada kesesakan, akan ada kegelapan, akan ada kesuraman dan keterhimpitan bagi bangsa Israel. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah penghukuman, sebuah penghakiman Allah kepada orang-orang yang tidak taat kepadanya. Umat pilihannya sekalipun, ia tetap adil di dalam penghukuman. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman. Apa artinya, saudara? Di sini Tuhan menyatakan anugerahnya, di mana setiap disiplin, penghakiman, dan penghukuman yang Tuhan lakukan selalu disertai dengan anugerah Tuhan yang begitu besar. Selalu disertai dengan anugerah Tuhan untuk memulihkan, anugerah pemulihan, anugerah pembebasan, dan anugerah penyelamatan yang hanya berasal daripada Tuhan. Dan itu adalah kabar sukacita yang sangat besar bagi umatnya, termasuk kita pada saat ini. Tetapi pertanyaannya sekarang, apakah kasih itu akan serta-merta kita terima, serta-merta kita nikmati dan kemudian bebas dari penghukuman? Tidak, jawabannya tidak. Di dalam Matius pasal 4 ayat 16, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Artinya adalah bagi setiap kita
yang mau mengalami terang, yang mau mengalami dan menikmati kasih Allah, mau bebas dari maut, bebas dari penghukuman, maka perlu adanya pertobatan. Adanya hati yang mau percaya kepada Tuhan. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi syaratnya adalah bertobat, meninggalkan gelap menuju terang, berpindah dari maut kepada hidup yang kekal yang ditawarkan oleh Yesus Kristus kepada setiap kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bertobat, yaitu meninggalkan dosa dan percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, maka akan ada yang namanya pemulihan, akan ada yang namanya pembaharuan dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Kemudian dilanjut di ayat kedua, pasal 9, Yesaya 9 ayat 2, dikatakan, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu pemulihan terjadi dilakukan oleh Allah kepada umatnya, maka bangsa Israel yang adalah umat Tuhan dan bangsa-bangsa lain itu bersukacita. Nah, seperti apa sukacita itu, saudara? Di ayat 3 dikatakan, seperti sukacita di waktu panen. Kita tahu bagaimana pekerjaan seorang petani, saudara. Ya, papa mama saya juga termasuk seorang petani, dan waktu saya di Nias itu saya sering mengikuti orang tua saya untuk bertani begitu. Seorang petani itu akan berjerih lelah. Mereka berjerih lelah dalam mempersiapkan tanah, menyamai benih, menanam, membersihkan ladang, menyiram, bahkan memberi pupuk dan lain sebagainya. Di sini pekerjaan seorang petani itu tidak mudah, ya. Mereka bekerja dengan keras. Mereka bekerja di bawah terik matahari. Namun ketika waktunya mereka panen, akan ada sukacita yang begitu luar biasa. Mereka akan bersukacita, mereka akan mengalami kelegaan, ya, dan bahkan bisa berpesta pora bersama keluarga, makan bersama, ya, dan juga berpesta pora bersama orang-orang di sekeliling, atau dalam satu kampung itu akan ada pesta untuk menikmati hasil pekerjaan mereka. Dan yang kedua, seperti apa sukacita ketika mendapatkan pemulihan atau pembebasan. Di sini dikatakan seperti sorak-sorai di waktu membagi-bagikan jarahan. Itu yang kedua, digambarkan sukacita orang-orang yang sudah dipulihkan, yang dibebaskan dan diselamatkan oleh Tuhan. Seperti sorak-sorai di waktu membagi-bagikan jarahan, yaitu setelah kemenangan umatnya dari peperangan, mereka mendapatkan kemenangan, dan biasanya prajurit-prajurit yang ikut dalam peperangan itu membagi-bagi jarahan hasil dari peperangan mereka, dan itu mendatangkan sukacita yang paling besar bagi mereka. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipulihkan di dalam Tuhan, diselamatkan, dibebaskan di dalam Tuhan, pasti ada yang namanya sukacita. Dan itu adalah sukacita yang paling besar, yang tidak kita dapat dari hal-hal dari yang lain. Dilanjut di ayat 3, saudara, dikatakan, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Kemudian di ayat 4, sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu bangsa Israel dijajah dan ditaklukkan oleh Assyria, maka bangsa Israel ini harus melakukan tugas atau beban yang dibebankan kepada mereka. Seberat apapun mereka harus melakukannya. Kalau dikatakan itu mereka harus kerja rodi, ya, tidak ada yang namanya melawan ataupun tidak melakukannya, harus melakukannya. Tetapi dengan kasih Tuhan yang begitu besar, Tuhan membebaskan mereka dari beban itu. Tuhan membebaskan mereka dari penindasan atau perhambaan itu.
Tuhan Allah sendiri sanggup melakukannya seperti pada hari kekalahan Midian saat kepemimpinan Gideon. Di Hakim-Hakim pasal 7 dicatat bahwa berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan Midian kepada mereka, yaitu kepada bangsa Israel. Takutnya bangsa Israel ini bermegah dengan banyaknya prajurit yang berperang. Sedangkan kemenangan itu sendiri berasal dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berfirman kepada Gideon untuk menyeleksi tentara yang ikut dalam peperangan, dan dipilih hanya 300 tentara. Sedangkan musuh mereka sangat banyak jumlahnya. Mereka bergelimpangan seperti belalang banyaknya, saudara. Dan apa yang terjadi? Musuh yang banyak jumlahnya itu malahan kalah. Mereka menjadi kalah dan bangsa Gideonlah yang menang, yang memiliki 300 tentara saja. Namun di sini ditekankan bahwa kemenangan yang terjadi bukan karena kekuatan Gideon atau tentaranya, tetapi kekuatan Tuhan semata-mata. Jadi saudara, kita juga mendapatkan kemenangan di dalam Kristus, kita mendapatkan keselamatan di dalam Kristus bukan karena kekuatan kita, tetapi itu adalah kekuatan Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, tetapi karena anugerah Tuhan semata-mata dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kemenangan dan pembebasan dari penindasan yang dialami oleh umatnya, siapa dan pemerintahan seperti apakah sebagai gantinya? Di ayat kelima dicatat bahwa sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini adalah nubuat tentang kelahiran Kristus, Sang Raja damai. Ya, disebutkan bahwa sebutan yang diberikan kepada seorang anak, seorang putra ini bukan hanya sebatas sebutan, saudara, tetapi lebih melambangkan natur atau sifat pemegang nama itu sendiri, yaitu natur Yesus Kristus sebagai Sang Mesias. Yang pertama kita akan belajar bersama. Yang pertama itu adalah sebagai penasehat yang ajaib. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akui dan saya mengakui sendiri bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak pergumulan kita. Oleh sebab itu kita sering sekali mencari nasihat, ya. Kita sering sekali mencari bimbingan dari orang-orang yang kita anggap lebih bijaksana. Mungkin kita pergi kepada ahli ataupun kepada teman yang kita percaya, kepada senior, kepada Om Google ya, atau kepada Tante Net yang saat ini memang dipakai oleh banyak orang, di mana Om Google ini sangat membantu untuk memberikan informasi. Ya, bahkan mungkin ada yang pergi kepada ahli astrologi, yaitu mereka yang bisa membaca bintang-bintang, bisa membaca garis tangan, atau kepada arwah-arwah orang mati. Ada orang-orang yang memang melakukannya untuk mencari nasihat atau bimbingan. Tetapi ini saudara adalah sungguh menyeleweng dari Alkitab. Ini benar-benar tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa hanya ada satu penasehat ajaib yang mau mendengarkan kita, yang mau menasehati kita, yang mau menuntun kita dan membimbing kita ke jalan yang benar. Di dalam Roma 11 ayat 33 sampai 36 dikatakan, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya." Dalam Roma dikatakan penasehat itu sendiri yaitu Yesus Kristus.
memiliki kekayaan pengetahuan dan hikmat yang begitu tinggi, yang begitu luas dan dalam, dan tidak ada satu manusia yang bisa menandinginya. Tidak ada satu manusia yang bisa memberikan nasihat, memberikan usulan, pikiran kepada sang penasehat itu. Dan bukan saja Yesus bijak, ya, Yesus memiliki pengetahuan dan hikmat, tetapi ia memiliki kerinduan untuk membimbing kita umatnya. Di dalam Mazmur pasal 32 ayat 8, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh, aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Firman Tuhan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Tuhan itu mau mengajar kita, Tuhan itu mau menuntun kita, mau memberi nasihat kepada kita, dan mata Tuhan hanya tertuju kepada kita yang mau datang kepadanya. Saudara, kadangkala ketika kita dalam ketidakberdayaan, dalam kelemahan, dalam kecemasan, dalam ketidakmampuan, sering sekali kita lebih mencari manusia ya daripada mencari Tuhan. Lebih mencari penasehat-penasehat palsu daripada mencari penasehat ajaib, yaitu Yesus Kristus. Mari hari ini kita membuat tekad untuk lebih utama datang kepada penasehat ajaib, yaitu kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus, dengan kita berdoa kepadanya dan membaca firman-Nya. Maka ia akan menunjukkan jalannya kepada kita. Yang kedua adalah Allah yang perkasa. Di dalam Ibrani 1 ayat 2 sampai 3 dikatakan bahwa maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Dikatakan sang anak yang akan lahir, yaitu Yesus Kristus, dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada. Jadi Yesus Kristus ini adalah Allah, ya, Allah perkasa karena dia menopang segala yang ada dengan firman-Nya, seperti pada penciptaan dan yang penuh dengan kuasa. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita memikirkan kembali, ya, pada masa-masa pandemi, dunia ini tidak menentu, banyak yang bergumul, dan kadang kita melihat virus corona itu virus yang kecil seolah-olah lebih berkuasa, ya, memiliki kuasa yang sangat dahsyat. Kita melihat para politisi yang begitu pintar berbicara, melihat mereka yang penuh kuasa dengan kepintarannya dan kekayaannya. Kadang kita melihat mereka sangat berkuasa. Mereka lebih berkuasa. Sehingga orang bisa bertanya, apakah Tuhan masih bertata? Apakah Tuhan masih berkuasa? Ya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Allah yang kita percaya, yaitu Yesus Kristus, dia adalah Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa. Tidak ada satu inci pun dari alam semesta di luar kuasanya Tuhan. Dia menaklukkan maut, ya, Tuhan Yesus lebih berkuasa. Dalam Korintus dikatakan, hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kuasamu? Melalui Yesus maut ditaklukkan. Melalui Yesus maut dikalahkan. Kita diberi kemenangan dan keselamatan. Itu adalah kuasa daripada Yesus Kristus. Yesus Kristus berperang bagi saya dan saudara. Dia telah menaklukkan maut, dia telah menaklukkan kuasa daripada si jahat. Dan dia adalah Allah yang perkasa. Yang ketiga, saudara, Bapa yang kekal. Dia sendiri adalah Allah. Dia sendiri memiliki sifat kebapaan. Di dalam Matius pasal 18 ayat 12 sampai 14, domba yang hilang menggambarkan tentang kasih Allah kepada umatnya yang hilang. Yesus Kristus datang ke dalam dunia mencari setiap manusia yang hilang dan tidak seorang pun yang ia kehendaki untuk binasa. Ya. Aku, yaitu Yesus, tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu.
Di sini Yesus dikatakan sebagai orang tua, sebagai Bapa yang mengasihi kita. Dia akan pergi tetapi tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Ia akan datang kembali kepada kita melalui kuasa ketika ia naik ke surga, dan dia mengatakan dia tidak akan meninggalkan kita sendirian, tetapi sehingga ia mengirimkan Roh Kudus kepada kita yang selalu ada di dalam hati kita, yang selalu menghibur kita, yang selalu menyertai kita. Saudara, yang keempat adalah Raja Damai. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 14 dikatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pemerintahan yang diberikan oleh Tuhan Yesus bukan pemerintahan yang membawa perpecahan, saudara. Bukan pemerintahan yang membawa kekacauan, yang membawa ketidakmenentuan, yang membawa kegelisahan atau yang membawa kecurigaan. Bukan. Tetapi ia memerintah membawa damai. Seperti apa yang kita alami saat ini, pemerintahan yang ia bawa adalah pemerintahan yang memberikan damai sejahtera. Melalui Yesus Kristus, hubungan kita dengan Allah menjadi baik. Ya, kita kembali didamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Hubungan kita dengan Allah menjadi pulih karena Yesus Kristus. Hubungan kita dengan Allah menjadi pulih jika kita percaya dan bersandar kepada Yesus. Demikian juga hubungan kita dengan pasangan, hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan teman, dengan rekan kerja, rekan pelayanan akan menjadi damai jika Yesus Kristus menjadi poros hidup kita. Jika Yesus Kristus menjadi poros pekerjaan dan pelayanan kita. Mari percaya bahwa relasi kita akan baik dengan sesama jika ada relasi kita dengan Tuhan terlebih dahulu. Dan Tuhan menjadi yang utama di dalam kehidupan kita, di dalam segala apapun yang kita lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 6 dikatakan besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara, ayat ini ditutup bahwa Tuhan Allah yang merencanakan, Tuhan Allah yang menubuatkan, dia pula yang akan menggenapi janjinya. Dia menjanjikan bahwa dari Daud akan lahir keturunan duduk di atas tahtanya dan akan memerintah, dan kerajaannya akan kokoh selama-lamanya. Dan kita tahu itu telah digenapi di dalam Yesus Kristus yang adalah keturunan daripada Daud. Dan kerajaan yang didirikan oleh Yesus Kristus didasarkan atas keadilan dan kebenaran. Seperti dia telah memimpin, seperti Allah telah memimpin bangsa Israel menaklukkan bangsa Midian, seperti Allah memimpin bangsa Israel keluar dari kegelapan, keluar dari kekelaman, keluar dari penindasan di tanah Mesir, demikian Yesus Kristus akan memimpin kita dan menaklukkan segala dosa, menaklukkan segala kejahatan, menaklukkan segala ketakutan dan kekhawatiran kita. Di dalam Yesus Kristus ada harapan. Yesuslah pengharapan saya dan pengharapan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengundang kita, apalagi saat ini menyambut momen Natal. Ya, menyambut Natal, kita saat ini sedang menyambut Natal, dan Tuhan Yesus mengundang kita melalui firman Tuhan pada hari ini. Apakah kita yang masih hidup di dalam kegelapan, di dalam kejahatan, rindukah kita kepada terangnya? Rindukah saya dan saudara akan terang itu? Bagi kita yang hidup dalam penindasan oleh dosa-dosa yang masih mengikat kita selama ini, apakah kita rindu dibebaskan oleh Tuhan? Apakah kita yang selama ini berada di dalam kesedihan, kesuraman, keluh kesah, apakah kita merindukan untuk dilepaskan dan bersorak-sorai di dalam Tuhan? Kalau saya secara pribadi, saudara,
Saya jawabnya, ya saya rindu. Kenapa? Karena di dalam Kristus ada pengharapan. Karena ada pengharapan di dalam Kristus, ada pemulihan, ada keselamatan di dalam Kristus. Maka saya mau percaya, mau mengandalkan, dan mau berharap kepada Yesus saja. Mari setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita boleh merespon undangan Tuhan dengan percaya kepada Tuhan Yesus, dengan mengandalkan Tuhan Yesus, dan berharap penuh kepada Tuhan Yesus. Karena dia adalah pengharapan kita. Dengan kita mencari kehendaknya melalui kita berdoa, melalui kita bersekutu, dan juga melalui kita membaca firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong saya dan saudara untuk percaya dan menaruh harapan kita hanya kepada Yesus saja. Tuhan Yesus memberkati.